saya pribadi menyampaikan terima kasih pada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, langsung saja saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Petrus. Rabu kemarin saya menyampaikan tentang ketika anak manusia datang, adakah dia dapati iman di bumi? Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Yang sudah ketemukan ayat ini, mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan baca untuk kita semua. Saudara dengar dengan baik kata firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan duduk saudara-saudara. Sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Ya, saya memberi tema khotbah saya ini, saudara-saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, hari-hari ini, ya, hari-hari ini, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua, ya, kekristenan kita, ya, banyak disoroti, ya, baik itu sorotan baik, saudara-saudara, ataupun sorotan yang kurang baik. Ya, kenapa saudara-saudara? Ya, karena memang situasi kondisi dunia sekarang ini sudah seperti itu. Kondisi dunia di akhir zaman, di ujung akhir zaman sudah seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Apa yang dia katakan di sana? Saya baca untuk kita semua. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di langit, saya baca sekali lagi, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, firman Tuhan tegaskan betapa suci dan betapa salehnya kamu, torang semua, jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah masing-masing, betapa suci dan salehnya kita harus hidup, saudara-saudara. Kata Petrus, ya, ternyata apa yang dikatakan, apa yang difirmankan Tuhan, saudara-saudara, itu sedang terjadi. Ya, dunia dewasa, para ahli, saudara-saudara, ya, mengatakan bahwa benar akan terjadi, akan ada yang namanya hari kiamat. Berlomba-lomba, saudara-saudara, ya, lewat
media-media sosial, saudara-saudara, ya banyak ditulis di sana. Mereka telah menemukan bahwa benar, saudara-saudara, tanda-tanda bumi ini akan lenyap, saudara-saudara. Bagaimana dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana dengan kita semua, termasuk kita yang ada pada saat ini, yang ada di gedung gereja, yang sedang nonton, saudara-saudara di rumah? Saya mohon, saudara-saudara, jangan saudara kehilangan berkat Tuhan. Ya, jangan saudara berpikir saudara ada di rumah jauh dari gereja, ya, tetapi suara ini, saudara-saudara, firman Tuhan tidak membatasi, ya, tidak terbatas dari ruang dan waktu. Saya berbicara dari tempat ini, saudara mendengar di rumah, saudara dengar dengan urapan Allah Roh Kudus, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, Yesus berkata dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-33, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal selama-lamanya. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Tuhan Yesus akan tidak berlalu. Tidak akan berlalu, saudara-saudara. Apa yang kita terima pada saat ini? Ya, firman Tuhan ya dan amin. Di akhir zaman, seperti saya katakan tadi dalam ayat pokok kita tadi, saudara-saudara, saya baca sekali lagi buat kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Petrus menyampaikan ada 3 hal atau 3 sikap ini, saudara-saudara, ya, yang harus menjadi sikap orang yang percaya kepada Tuhan, sikap orang Kristen, saudara-saudara. Yang pertama apa? Ya, dikatakan dalam firman Tuhan. Karena itu kuasailah dirimu. Ya. Yang pertama, kuasailah dirimu. Hari-hari akhir ini banyak orang yang dapat memancing emosi saudara. Toh? Coba saudara lihat, nonton layar televisi atau media-media sosial, YouTube. Ya. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang terpancing, saudara-saudara. Bahkan sampai meladeni, oh ayo kita debat. Ayo kita debat, saudara-saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Diskusi, oke. Ayo orang diskusi tentang firman Tuhan. Pertanyaan apa yang kamu mau sampaikan? Ayo kita mau diskusi. Ya, kita cari jalan bagaimana kita harus menemukan titik terangnya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Dia akan segera datang membenarkan saya dan saudara. Jangan ada hal-hal sedikit, ayo kita debat, ya. Ayo kita tunjukkan siapa kita, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, ayo jadilah tenang, ya. Kuasailah dirimu, saudara-saudara. Kuasailah dirimu. Haleluya. Ya, kita harus mampu menguasai diri kita, saudara-saudara. Ya, kita harus mampu. Kenapa, saudara-saudara? Ya, karena akibatnya sangat fatal. Banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri akibat tekanan ekonomi, saudara-saudara. Akhirnya dia terima tawaran hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akibat dari dia tidak mampu menguasai diri, saudara-saudara. Terima uang yang banyak, kamu bunuh dia, saudara-saudara. Lewat layar televisi kita bisa temukan itu. Ya, mereka sanggup, mereka mampu untuk membunuh seseorang karena apa? Tekanan ini, tekanan itu. Tidak mampu menguasai diri. Gak mampu, saudara-saudara. Bahkan banyak orang Kristen, banyak pemuda-pemuda Kristen, saudara-saudara,
ya, yang tidak mampu menguasai diri akibat hal-hal yang sepele, saudara-saudara, ya. Banyak yang mengakhiri hidup dengan tragis, Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan hal ini. Ya, oleh sebab itu Petrus menganjurkan di akhir zaman ini, ayo saudara-saudara, ayo kita semua yang ada pada saat ini, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah. Pertama, Petrus mengatakan, ayo kita kuasai diri kita, saudara-saudara. Kuasai diri kita, ya, agar supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya, kenapa hal-hal yang saya katakan tadi ini bisa terjadi? Jawabannya ada di dalam Petrus. Kuasailah dirimu. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Jadilah tenang. Haleluya. Bisa katakan haleluya? Haleluya, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ketenangan sekali lagi saya mau katakan adalah kebutuhan primer orang yang percaya kepada Tuhan. Kebutuhan pokok orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa ketenangan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa pikiran yang tenang, tanpa hati yang tenang, saudara-saudara, mustahil seseorang bisa memutuskan hal yang tepat, saudara-saudara. Ya, kalau kita kacau pikiran kita, hati kita terganggu dan sangat kacau, saudara-saudara, kita bisa mengambil keputusan yang salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kita, pikiran kita mesti tenang. Ya, hatiku tenang, berada dekatnya. Kita pujian, syair lagu pujian. Hatiku tenang, berada di dekatnya, saudara-saudara. Haleluya. Yesaya 30 ayat 15 dia katakan begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Ternyata saudara-saudara, Yesaya mengatakan sesuai dengan pengalamannya. Letak kekuatan seseorang bukan ada pada jotos, saudara-saudara. Ya, bukan ada, saudara-saudara, pada kekuatan yang kita lihat orang itu kuat. Tetapi hal yang sangat tersembunyi, saudara-saudara, yang dikatakan dalam firman Tuhan, ketenangan. Haleluya. Yesaya menyampaikan hal itu, saudara-saudara, dalam tinggal tenang, saudara-saudara. Ya, segala masalah yang saudara hadapi, walaupun itu besar, walaupun itu sedang ataupun kecil, saudara-saudara, Yesaya anjurkan, hello, tenang bro. Kita harus hadapi dengan tenang. Haleluya. Tantangan sebesar apapun, saudara-saudara, ya, kita harus tenang. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur lewat Daud menyampaikan, saudara-saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 62 ayat yang ke-2 dan 3. Daud menyampaikan hal ini. Cuma dekat dengan Yesus, hanya dekat dengan Allah, kita merasa tenang. Saudara mungkin banyak hartanya, ya, saudara mungkin dekat dengan hartanya, saudara mungkin dekat dengan rumah mewah Anda, dengan villa-villa Anda yang begitu banyak, ya, yang begitu indah megah. Tetapi firman Tuhan, Daud mengatakan, saudara-saudara, hanya
dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Katekismus. Oh haleluya, puji Tuhan. Bahwa firman Tuhan begitu luar biasa. Ya, pandemi COVID-19 boleh saja merajalela. Ya, banyak yang meninggal, banyak yang terinfeksi, saudara-saudara, ribuan. Ya, banyak sekali saudara-saudara, bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia merasa takut terhadap virus ini, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di luar sana banyak yang takut, saudara-saudara. Ya, banyak yang tidak keluar rumah. Ya, karena memang itu anjuran pemerintah. Kita harus patuh, ya. Tetapi walaupun mereka ada di rumah, ada yang merasa takut. Jangan, ya, karena virus ini tidak kelihatan, saudara-saudara, ya. Ada istilah baru, tanpa gejala, saudara-saudara, tahu-tahu dia kena virus, ada virus, saudara-saudara. Ya, takut. Tetapi firman Tuhan katakan, ayo coba orang tenang. Ya. Bukan tenang, pasif, tetapi kita aktif berhubungan dengan Tuhan. Ya, banyak orang tinggal di rumah duduk aja terus. Ya, tidak mau mengambil kesempatan, saudara-saudara, duduk di kaki Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi persoalan saudara. Ya, sampaikan kepada Tuhan apa yang sedang saudara alami di hari-hari ini. Akibat virus corona, saudara-saudara, mungkin ekonomi saudara, pekerjaan saudara mengalami kesulitan. Itu tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudara. Itu nyata. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Haleluya. Dan hal yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Petrus. Kita kembali ke ayat pokok tadi, saudara-saudara. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Jadilah tenang supaya orang bisa berdoa. Harus selalu berdoa dengan tidak berkeputusan. Apa itu doa yang tidak berkeputusan, saudara-saudara? Saudara yang saya kasihi Tuhan, seseorang ketika dia mengalami sakit, ya katakanlah sakit saudara-saudara, yang bisa sesak-sesak napas itu, ya katakanlah jantung, ya ketika dia mengalami sesak napas, saudara-saudara, ya dia dilarikan ke rumah sakit, ya, dan orang mulai memberikan pertolongan kepada dia. Dokter mulai menekan-dekan dadahnya, saudara-saudara, agar supaya nafasnya ini kembali, agar supaya nafasnya ini bisa normal. Ditekan-tekan dadahnya, itu namanya emergensi, saudara-saudara. Ditekan-tekan, ya. Kalau dia masih bisa sadar, biar deh dada saya ditekan-tekan. Yang penting saya bisa nafas lagi, saudara-saudara. Mungkin dia berkata seperti itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena nafas, saudara-saudara, yang masih ada pada seseorang itu menyimpulkan bahwa dia masih hidup. Ya, kalau somati, saudara-saudara, sudah tidak ada nafas, saudara-saudara, ya, tidak lama lagi orang akan tinggalkan dia, saudara-saudara. Kenapa? Itu, saudara-saudara, ya. Orang yang mati, ya, kalau sudah lama tidak dikebumikan, saudara-saudara, ya, akan menyebar bau yang tidak sedap. Nah, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, suka berdoa. Hal yang ketiga, berdoa, saudara-saudara. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa doa itu adalah, ya, adalah nafas rohani kita. Ya. Doa itu adalah nafas rohani orang yang percaya kepada Tuhan.
Kadang nafas rohani orang Kristen sering sesak, saudara-saudara, ya. Rohani, saudara-saudara, ya, bukan fisik, rohani, saudara-saudara, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, ya benar, bahwa nafas itu adalah kekuatan rohani, adalah doa, saudara-saudara. Doa adalah nafas rohani orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya katakan tadi, kadang orang Kristen, ya, tidak lepas siapa dia, saudara-saudara, ya, sering mengalami apa yang namanya sesak napas, ya. Haleluya. Mungkin karena pergumulan, ya. Tetapi kalau kita lihat, saudara-saudara, mungkin pergumulan, kalau orang Kristen mengalami pergumulan, ya, intensitas berdoa itu semakin tinggi. Tetapi yang bahayanya, saudara-saudara, ketika dia diberkati oleh Tuhan, ketika usahanya diberkati oleh Tuhan, ya, dia mengalami, saudara-saudara, secara ekonomi dia hebat, dia luar biasa, saudara-saudara, kesehatannya prima, kuat, sehat, tidak ada penyakit, saudara-saudara. Tetapi penyakit yang sangat luar biasa, saudara-saudara, penyakit rohani, sesak nafas, saudara-saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Berdoa dengan tidak berkeputusan, supaya kehidupan rohani kita lancar aja, saudara-saudara. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita semua, kenapa orang sulit untuk berdoa? Memang berdoa itu pekerjaan yang sangat, ya, bukan pekerjaan yang mudah, ya. Itu adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan pengorbanan kita semua, saudara-saudara. Kenapa? Karena di dalam doa kita sedang bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hubungan dengan Bapak Gembala, bukan dengan hubungan teman-teman sepelayan yang ada, bukan hubungan dengan jemaat Tuhan, tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, kalau kita mau berhadap-hadapan dengan presiden, kita harus bersikap hormat, saudara-saudara. Ya, apalagi kita sedang ngomong dengan Tuhan, kita sedang bercerita dengan Tuhan. Tuhan, saya punya masalah ini. Bapak Gembala tidak tahu apa masalah saya. Jemaat tidak tahu saya punya masalah, misalnya, saudara-saudara. Ya, tetapi ketika kita sampaikan kepada Tuhan, ya, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan pasti tahu, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, betapa luar biasa pentingnya doa orang Kristen. Ya, nafas itu begitu penting, saudara-saudara. Ya, orang bisa membuang, orang bisa melakukan apa saja, saudara-saudara. Ya, harta benda mereka, saudara-saudara, boleh saja habis. Yang penting saya tetap mempunyai nafas, saudara-saudara. Ya, coba kita berpikir orang Kristen seperti itu. Apa saja kita bisa berikan, yang penting nafas rohani kita tetap terjaga. Haleluya. Haleluya. Jika Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, dunia ini boleh saja berakhir. Haleluya. Dunia ini boleh saja hancur, saudara-saudara, seperti kata firman Tuhan, ya, bahwa bumi dan unsur-unsur bumi akan hancur, saudara-saudara, akan berkesudahan, ya. Tetapi kita mempunyai satu keyakinan, pegang janji Kristus, pegang janji Yesus, saudara-saudara. Dunia ini boleh lenyap, bumi ini boleh hancur, tetapi firman Tuhan akan tinggal kekal selama-lamanya. Jadi kita orang yang percaya, yang ada di dalam Tuhan, ya, mari kita tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Ya,
kita tidak akan pernah takut sekalipun saudara-saudara, ya, Tuhan datang dengan tiba-tiba. Kehancuran dunia ini akan datang dengan tiba-tiba. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki 3 hal ini saudara-saudara, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Mereka mampu menguasai diri, ya. Mereka mampu menjadi tenang. Haleluya. Bahkan saudara-saudara yang terpenting, mereka tetap mampu untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ketika jemaat mengalami sakit, sesak nafas saudara-saudara, ya, firman Tuhan katakan kalau kamu merasa sakit, merasa tidak enak, panggil itu penatua kalau saya tidak salah. Berdoa supaya orang bisa sehat kembali. Ya, ada banyak jemaat Tuhan saudara-saudara, ya. Mereka sakit, mereka tidak berdaya saudara-saudara. Mereka masih enggan untuk minta tolong saudara-saudara. Saya katakan tadi ketika orang sakit jantung saudara-saudara, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ada orang lain yang menolong dia seperti dokter dan sahabat. Misalnya Bro Johan sakit, ya sering saya ditelepon, Kak datang doakan saya. Datang doa saudara-saudara. Ya, tetapi ada jemaat saudara-saudara, ya di tempat yang lain, tempat yang sana saudara-saudara. Ketika hamba Tuhan datang berdoa, dia masih saja gengsi, dia masih saja beradu argumen. Kenapa kok bukan Bapak Gembala yang datang? Orang ini apa? Not pelayan-pelayan itu apa? Saya pernah saudara-saudara sekali waktu ada cucu saya sakit, dibawalah dia ke dokter. Yang ada hanya dokter pengganti, asisten, bukan dokter pengganti. Ya bukan dokter yang kami maksud saudara-saudara, tetapi cuman pengganti. Ya. Tetapi apa saudara-saudara yang bisa terjadi? Ya, dokter sekalipun dia dokter pengganti, tetapi dia percayakan oleh dokter tersebut. Kalau terjadi kesalahan, yang bertanggung jawab dokternya. Kalau salah kasih obat, yang bertanggung jawab bukan dokter pengganti, bukan saudara-saudara. Ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua saudara-saudara, ketika kita bermasalah saudara-saudara, nafas kita sedang sesak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang datang, sekalipun jemaat Tuhan yang datang saudara-saudara, datang berdoa agar supaya kita dipulihkan, nafas kita kembali normal saudara-saudara. Hanya itu yang saya butuh. Hanya saya bisa bernafas normal kembali saudara-saudara. Ya saya tidak butuh lain-lain. Ya, seringkali Bapak Gembala mengatakan, bukankah hamba-hamba Tuhan, pembantu-pembantu adalah perpanjangan tangan dari Bapak Gembala. Doa. Haleluya. 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 Mari saya undang kita bangkit berdiri.